Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amir Nabila dengan NIM 123101550 Prodi PGMI kelas 2E. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Imam Agung Prakoso. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi ilmu pengetahuan untuk pribadi saya sendiri. Nah, ilmu pengetahuan ini memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa poin yang akan saya jelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi diri saya sendiri. Nah, yang pertama, itu membedakan mana perbuatan baik dan yang mana perbuatan buruk. Nah, adanya ilmu pengetahuan, kita akan mengetahui yang mana perbuatan baik yang boleh dilakukan dan yang mana perbuatan buruk yang tidak boleh dilakukan. Nah, contoh salah satu perbuatan baik yang boleh dilakukan yaitu bersikap jujur. Nah, dengan sering kita bersikap jujur kepada orang lain, maka mereka akan mudah percaya dengan perkataan kita. Begitu pula sebaliknya, dengan kita sering melakukan perbuatan buruk, salah satunya adalah bohong, maka orang lain tidak akan percaya kepada kita lagi. Nah, yang kedua, menyelesaikan masalah. Contoh ketika barang kita ada yang rusak. Nah, dengan adanya ilmu pengetahuan, maka pasti kita akan mencari tahu apa sih penyebab barang itu rusak dan bagaimana cara memperbaikinya agar bisa digunakan lagi. Nah, yang ketiga, membuat keputusan bijak. Contohnya, ketika ada perkelahian antara teman kita, nah kita jadi penengahnya. Dengan adanya ilmu pengetahuan, pasti kita akan mencari tahu terlebih dahulu atau memahaminya. Apa sih penyebab dari perkelahian tersebut dan apa yang harus kita lakukan untuk meleraikannya. Sehingga mereka bisa berteman lagi tanpa adanya rasa permusuhan. Dan kita sebagai penengah bisa mengambil keputusan dari permasalahan tersebut dengan tepat, tidak menyinggung satu sama yang lain, dan mereka mudah untuk menerima dari permasalahan tadi. Nah, yang keempat, berinovasi. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kita bisa berinovasi atau menciptakan sesuatu. Inovasi ini berupa pengembangan produk baru, penerapan teknologi baru, metode kerja yang efisien, atau solusi kreatif untuk masalah yang ada. Nah, yang kelima, pemahaman dunia sekitar. Adanya ilmu pengetahuan memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta, dunia, dan makhluk hidup, sehingga membantu kita memahami interaksi antara sesama makhluk hidup seperti interaksi sesama manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungannya. Nah, sementara astronomi ini membantu kita memahami tempat kita di alam semesta. Nah, yang keenam, peningkatan kualitas hidup. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup kita dengan menciptakan solusi untuk berbagai masalah. Nah, seperti transportasi yang lebih cepat dan aman, dan akses yang lebih mudah ke informasi. Nah, dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dapat meningkatkan martabat manusia. Menuntut ilmu itu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah, yang mana ilmu itu juga penting yang disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, pentingnya ilmu pengetahuan adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menguatkan kepercayaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu, kita juga dapat membaca Al-Qur'an dan bisa memahami isi yang terkandung di dalamnya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari kisah-kisah seperti Nabi, umat-umat terdahulu, dan lain-lainnya. Kesehatan dan pengobatan. Nah, Islam sangat mendorong pencarian ilmu dalam bidang kesehatan dan pengobatan untuk menjaga kehidupan dan kesehatan manusia. Contoh, hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, setiap penyakit ada obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini mendorong umat Islam untuk mencari obat dan solusi medis untuk berbagai penyakit. Nah, pendidikan dan pengetahuan. Islam juga menganggap pendidikan sebagai hak setiap individu atau seseorang dan menekankan pentingnya mendidik masyarakat atau peserta didik. Nah, contoh Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pencarian ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Nah, dalam Islam juga menghormati dan berbuat baik kepada orang tua itu merupakan salah satu perintah yang sangat penting.
Nah, dengan adanya ilmu, kita bisa melakukan hal tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang memberikan banyak petunjuk tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang tua. Nah, yang pertama itu menghormati dan mentaati mereka. Kita harus selalu menunjukkan rasa hormat dan ketaatan kepada orang tua, kecuali dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. 2. Berbicara dengan lemah lembut. Berbicara dengan orang tua harus dengan nada yang lembut dan penuh hormat, menghindari kata-kata kasar atau sikap yang tidak sopan. Yang ketiga, mendoakan mereka. Kita selalu mendoakan kebaikan dan rahmat bagi orang tua, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah wafat, karena merekalah yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Dengan kita membahagiakan orang tua kita, maka apapun masalah kita yang kita hadapi selama di dunia, pasti Allah akan mudahkan. Karena orang tua itu cepat terkabul doa-doanya, yang cepat dikabulkan oleh Allah doa-doanya. Karena doa orang tua itu adalah mustajab. Nah, oleh karena itu, menuntut ilmu itu adalah hal yang sangat penting karena membawa kita menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, tanpa adanya ilmu pengetahuan, manusia tidak bisa melakukan dengan segala hal. Dalam melakukan sesuatu, kita pasti perlu ilmu, seperti ilmu dalam beribadah atau beramal soleh. Bahkan makan dan minum aja perlu memerlukan ilmu. Nah, oleh karena itu, menuntut ilmu itu merupakan keharusan yang tidak bisa ditolak apalagi menyangkut dengan kewajiban seseorang sebagai hamba Allah. Nah, jika seseorang tidak memahami kewajibannya sebagai hamba, maka bagaimana bisa dia memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat? Nah, saya tutup juga dengan salah satu hadis yang dimana menuntut ilmu ini pokoknya itu tidak ada batasnya, yang dimana itu adalah hadisnya itu berbunyi gini, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu tidak mestinya kita mau nunggu muda ataupun tua, tapi menuntut ilmu itu wajib dari kita dilahirkan sampai kita mati. Nah, itulah pentingnya ilmu untuk kita semua. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.